Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai semua saudara-saudaraku sekalian dimanapun berada, dari masyrik sampai maghrib, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma ya Rabbal Alamin. Wahai semua saudara-saudaraku, apakah sesungguhnya seorang manusia itu bisa berbicara dengan malaikat? Dan apakah seorang manusia bisa berbicara dengan tumbuh-tumbuhan? Dan apakah manusia itu bisa berbicara dengan hewan-hewanan? Dan apakah manusia itu setelah yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad bisa berbicara dengan para nabi-nabi, dengan para rasul-rasul? Dan di sini saya katakan dan saya menjawab bahwa sesungguhnya manusia yang ada di muka bumi itu sesungguhnya bisa berinteraksi, berbicara dengan seluruh para malaikat-malaikat, dengan seluruh para nabi-nabi, dan dengan seluruh tumbuhan-tumbuhan, dan juga dapat berbicara dengan seluruh binatang-binatang yang ada di muka bumi ini, wahai saudaraku. Akan tetapi semua itu adalah tiada lain, sesungguhnya adalah sebuah kehendak dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai saudaraku. Jadi jika diri kalian semua melihat atau mendengar manusia-manusia yang mampu berbicara dengan hewan, mampu berbicara dengan tumbuh-tumbuhan, dan mampu berbicara dengan para malaikat-malaikat dan juga nabi-nabi, maka sesungguhnya diri kalian jangan heran, wahai saudaraku. Dan jangan sekali diri kalian aneh, wahai saudaraku. Karena itu adalah sesungguhnya adalah sebuah bukti bahwa sesungguhnya keagungan dan keperkasaan Allah itu ada, wahai saudaraku. Namun di sini perlu saya katakan, wahai saudaraku, apakah semua manusia yang ada di muka bumi itu mampu berbicara, berinteraksi dengan nabi-nabi, dengan malaikat-malaikat, dengan binatang-binatang, dan juga dengan pohon-pohonan? Tidak, wahai saudaraku. Akan tetapi terkecuali manusia itu sudah mendapat izin dan restu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai saudaraku. Tidakkah kita ingat dan tidakkah kita pikirkan bahwa sesungguhnya Allah memberikan kepada makhluk yang ada di muka ini, di muka bumi ini, beraneka ragam, wahai saudaraku. Allah memberikan kepada nabi-nabi itu adalah sebuah mukjizat, wahai saudaraku. Dan Allah memberikan kepada malaikat-malaikat itu adalah mukjizat, wahai saudaraku. Dan Allah memberikan kepada manusia-manusia yang dekat dengannya, yaitu suatu karomah, wahai saudaraku, dan juga maunah, wahai saudaraku. Inilah yang harus kita ketahui dan harus kita pikirkan, wahai saudaraku. Jadi janganlah sekali-kali diri kalian menganggap bahwa orang yang berbicara dengan malaikat, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan hewan itu adalah sesat. Tidak, wahai saudaraku. Bahwa sesungguhnya itu ada, dan sesungguhnya ini adalah tentang ilmu kebatinan, wahai saudaraku.
dan tidak semua orang tahu tentang hal ini. Maka jangan sekali-kali kita bodoh menilai seseorang hanya dari sebuah cangkangnya saja, wahai saudaraku. Akan tetapi kita harus memahami tentang isinya, di mana di situ adalah ada yang disebut syariat, ada yang disebut hakikat, dan juga ada yang disebut makrifat, wahai saudaraku. Sesungguhnya ini adalah sebuah kunci dari semua itu, wahai saudaraku. Dan semua ini adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang takwa dan dekat kepadanya, wahai saudaraku. Sehingga manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di muka bumi ini bermacam-macam, beraneka ragam, wahai saudaraku. Ada yang disebut wali autad, ada yang disebut wali abdal, ada yang disebut wali majdub juga ada, wahai saudaraku, dan juga wali jada pun ada, wahai saudaraku. Tapi kenapa hal ini kita tidak pikirkan tentang semuanya, wahai saudaraku? Sesungguhnya semua Allah memberikan dan menurunkan wali-wali ke muka bumi ini sesungguhnya adalah untuk kelestarian dan untuk tombak dan juga tembok dari agama dan bangsa ini, wahai saudaraku. Maka perlu kita harus memahami tentang semuanya, wahai saudaraku. Maka saya atas nama Raden Arya Cakrabuana Al-Bantani berpesan kepada kalian, janganlah diri kalian mengkaji ilmu dasar saja, wahai saudaraku. Sementara ilmu itu adalah ada dua. Ada yang disebut ilmu dohir dan ada juga yang disebut ilmu batin, wahai saudaraku. Dan tidak kita pikirkan dan tidakkah kita ingat bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini harus beriman kepada hal-hal yang gaib, wahai saudaraku. Inilah sesungguhnya. Seperti itu, wahai saudaraku. Wahai semua saudara-saudaraku sekalian dimanapun engkau berada, mudah-mudahan apa-apa yang kukatakan ada hikmah buat kalian. Dan ini adalah sebuah renungan. Dan ini adalah sebuah saran dari saya seorang sang pengembara. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.